Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiza Wilendra dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi dengan NIM 2022-0530-250. Di sini saya akan mempresentasikan final deck presentation saya terkait dengan kewirausahaan, yaitu yang bertemakan tentang sociopreneurship. Di sini saya mengambil perusahaan air terpadu. Di sini saya mengambil studi kasus masalah tentang socialpreneurship, masalah yang berada di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, yang berada di Jawa Tengah. Ada apa sih di Bulakamba, Kabupaten Brebes? Mengapa dijadikan masalah pada socialpreneurship presentasi saya kali ini? Jadi cerita sedikit, di kota saya di Kabupaten Brebes, tepatnya di Kecamatan Bulakamba, sedang mengalami masalah kekeringan yang berkepanjangan akibat kemarau panjang ya. Alhasil sungai irigasinya yang untuk mengaliri sawah dan juga sumur yang berada di bawah tanah untuk kebutuhan keluarga, seperti menimba air, mengambil air dari sumur untuk air minum, air bersih, itu kering. Jadi tidak ada. Seperti profil masyarakat yang terdampak ini. Gambar yang pertama itu ada seorang petani. Jadi data yang didapatkan oleh Pusat Krisis Kemenkes daerah Kabupaten Brebes mencatat bahwa ada sekitar 9 sampai 10 kecamatan yang mengalami kekeringan. Jadi di Kabupaten Brebes itu tidak hanya di Kecamatan Bulakamba saja yang mengalami kekeringan, tapi juga ada beberapa kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Brebes yang mengalami sama halnya mengalami kekeringan juga. Contohnya saja, selain di Bulakamba ada Kecamatan Losari, ada Kecamatan Tonjong, dan ada Kecamatan Banjarharjo. Ya. Nah, apa sih dampak dari kekeringan ini? Dampaknya itu terutama pada para pekerja sawah, yaitu para petani. Penghasilan warga menurun serta banyak mengalami pengangguran, terutama petani. Betul, petani mengalami banyak penghasilan menurun dikarenakan sawahnya tidak berhasil panen ya. Jadi petani itu rugi dikarenakan kekeringan, sehingga membuat mereka gagal panen. Selanjutnya, untuk rumah tangga, kekeringan juga berdampak pada kebutuhan air rumah tangga dikarenakan sumur bawah tanah mereka kering. Jadi untuk kebutuhan pokok sehari-hari seperti untuk menimba air, untuk air minum, air bersih, itu mengalami kekurangan. Bulakamba merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Brebes yang terkena dampak kekeringan. Ya, benar, merupakan salah satu dari 9 atau 10 kecamatan di Kabupaten Brebes yang mengalami kekeringan. Jadi saya mengambil dari yang paling besar aja, Kecamatan Bulakamba. Lanjut ke bawah, socialpreneurship business canvas. Kita bicara soal problem, solution, dan juga bisnis idenya. Untuk problemnya, yang pertama, penghasilan warga menurun serta banyak mengalami pengangguran. Ya, di sini isu SDG-nya yaitu decent work and economic growth. Nah, solusinya adalah agar warga kembali mendapat pekerjaannya. Setelah itu, yang kedua, kesehatan warga terganggu akibat kurangnya air. Nah, jadi karena kebutuhan rumah tangga air itu kurang, seperti air untuk minum, jadi kesehatannya terganggu. Jadi isu SDG-nya itu no health and pain, no health and pain. Problematika adalah kesehatan warga terganggu akibat kurangnya air, no health and well-being. Jadi solusinya adalah agar kesehatan warga sudah tidak terganggu. Setelah itu, yang ketiga, problematikanya warga kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, seperti untuk pengaliran sawah dan juga untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, di sini isu SDG yang tepat adalah no clean water and sanitation. Solusinya adalah agar kebutuhan warga terpenuhi, mulai dari pengaliran sawah dan juga kebutuhan rumah tangga. Lanjut ke bisnis idea. Di sini seperti yang sudah saya katakan dari awal, saya mengambil bisnis idea tentang perusahaan air bersih, yaitu Depot Air Bersih Terpadu. Bisnis idenya apa sih yang ada di perusahaan Depot Air Bersih Terpadu? Apa yang akan dilakukan? 1.
Depot air terpadu akan membangun depot dengan bantuan warga sekitar yang terdampak. Yang kedua, bekerjasama dengan pemerintah setempat agar dianggarkan bantuan dana. Yang ketiga, mengelola air untuk kebutuhan rumah tangga dan sawah. Yang keempat, warga membayar iuran air per bulannya. Nah, jadi setelah depot air itu sudah jadi di satu desa di Kecamatan Purbalingga, warga itu membayar iuran air per bulannya, yaitu warga-warga sekitar yang telah membantu untuk membangun depot air itu. Yang kelima, keuntungan yang didapat dibagi bersama-sama. Yang terakhir adalah sociopreneurship, yaitu namanya tadi ya, perusahaan air terpadu. Untuk slogannya, mengaliri air sampai jauh dengan kualitas air gunung asli. Statementnya, tiap air yang dihasilkan merupakan air pilihan dengan kesegaran air gunung asli yang mengalir sejauh mungkin. Nah, di sini tiap air yang dihasilkan merupakan air pilihan dengan kesegaran air gunung asli yang mengalir sejauh mungkin. Jadi mengalir air sejauh mungkin itu mempunyai dua makna, untuk air bersih dan juga air untuk pengaliran sawah. Jadi tidak hanya sawah saja yang bisa dialiri, tapi juga warga mendapatkan air bersih, air gunung, dan agar kebutuhan pokok sehari-harinya dapat terpenuhi. Jadi maka dari itu saya ingin membuat depot air terpadu di Kecamatan Bulakamba yang mengalami kekeringan agar masalah yang berada di desa itu dapat teratasi. Sekian saja presentasi untuk final deck presentation mata kuliah kewirausahaan, yaitu socialpreneurship. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.